Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Kemudian nggak susah-susah lagi ya, bahagia, damai hatinya hari ini. Amin ya. Oke teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum energi banyak orang. Ya, energinya bisa vice versa, terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Oke, silahkan difokuskan untuk seseorang ya, yang kalian ingin tahu ya tentang dia. Oke, judulnya teman-teman, harapan dia kepadamu saat dia itu memikirkan kalian ya. Jadi apapun konsep hubungannya, apapun status hubungannya saat ini ya, kita lihat sama-sama terlebih dahulu adalah kisahnya ya. Kisah di antara kalian itu seperti apa, dan silahkan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di skip ya. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini terlebih dahulu. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian karena ini general ya. Sekali lagi saya selalu mengingatkan itu. Silakan disesuaikan, bukan dicocok-cocokkan ya. Oke, kita lihat dulu ya kisah di antara kalian seperti apa ya teman-teman. Kisah di antara kalian seperti apa? Kisah di antara kalian seperti apa? Bacaan saya ini sifatnya timeless ya, tidak berbatas waktu, jadi berlaku kapan saja ya. Saat kalian menemukan dan menonton video saya, mungkin memang ada energi yang menarik kalian untuk menontonnya, mungkin ada pesan positif untuk kalian. Diambil afirmasi positifnya aja ya teman-teman ya, yang ambil yang positif, buang yang negatif. Seperti itu, bijak-bijak dalam menonton kartu tarot, jangan percaya sepenuhnya. Percaya hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini hanya kartu tarot, membaca energi saja. Oke, kita lihat ya kisah di antara kalian seperti apa. Bentar, saya cuma ambil satu yang jumping. Kisah di antara kalian, oke. Kisah di antara kalian. Oke. Ada yang ini ya. Hubungan antara kalian itu banyak masalah. Hubungan di antara kalian. Ada yang ada yang merasa kesepian, ada yang harap-harap cemas, banyak menunggu ya. Khawatir terhadap hubungan ya. Kemudian ada ketidakpedean, tertutup ya. Khawatir untuk disakiti, khawatir apa, tapi gigih bertahan di hubungan ini walaupun sebenarnya lelah, pingin istirahat, pingin coba sih saya pikir dulu untuk melanjut selanjutnya gimana gitu ya. Tapi di sini sebenarnya bukan masalahnya terlalu besar sehingga tidak bisa menyelesaikan, tapi usahanya kurang karena seperti kita lihat ya di sini pagernya itu pendek loh ya. Tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan karena di sini ada sinar ya, bawa penerang. Jadi seharusnya bisa dong hanya melompat segini gitu. Ya, tapi di sini kurang ininya, usahanya. Cuman gigih bertahan tapi tidak melakukan apa-apa saya lihat. Oke. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan ya. Oke. Di sini ada Knight of Swords. Ya, memang apa-apa sebatas pemikiran. Ya, dipertimbangkan terlalu masak. Kalau terlalu masak seperti Indomie teman-teman ya, kalau terlalu masak, terlalu lama masaknya, godoknya ya, belotong katanya orang Jawa Timur, apa ya, nyunyut. Jadi terlalu matang, lembek. Akhirnya nggak enak dong, seperti itu. Cuma dipikir aja, nggak diangkat-angkat, nggak diselesai-selesaiin gitu. Oke, kita lihat. Oke. Ada kesannya seperti nggak serius nih menyelesaikan atau mungkin dalam hubungan ini gitu. Ada salah satu atau keduanya, salah satu saya lihat di sini. Yang berpikiran bahwa kayak nggak niat sih gitu, kayak nggak sungguh-sungguh sih gitu.
Dan sifatnya jadi jangan-jangan saya yang halu, jangan-jangan saya aja yang intinya seperti sepihak gitu, berjuang. Kadang-kadang jadi nggak percaya, kadang-kadang nggak percaya diri, kadang-kadang juga nggak percaya sama orang ini ya. Lebih banyak ragu-ragunya dan khawatir. Oke, kita lihat ya sekali lagi. Kita lihat 5 kartu teman-teman. Kita lihat 5 kartu. Oke. Kisah kalian seperti apa? Oke. Ya. Banyak menunggu kalian, menunggu effort dari orang ini. Berharap, menanti, tapi stuck. Oke, bentar. Jatuhnya 2. Saya cuma butuh 1. Oke, 1. King of Wands. Iya, berharap orang ini mau. Karena kalian melihat orang ini mampu, orang ini kuat, orang ini bisa. Tapi kenapa enggak? Nah, di sini ada faktor Empress. Ini bisa kalian. Mungkin kalian adalah seorang istri, seorang ibu, ya. Atau stagnasi ini ada pengaruh dari seorang istri, seorang ibu, seorang wanita yang jelas energinya adalah energi feminin yang ya. Gimana sih seorang yang sosoknya feminin dan keibuan? Oke. Mungkin terikat dengan mungkin kalau memang dia ini dalam hal pekerjaan itu sedang dituntut satu target, mungkin ini adalah pimpinannya atau rekan kerjanya seperti itu, ya. Atau mungkin memang harus dia fokus kerja karena harus menghidupi si Empress ini, gitu, ya. Tapi kalau saya lihat sih lebih kepada bukan masalah pekerjaan yang utama, tapi adalah niatan orang ini ya. Jadi kisah kalian itu seperti tunggu-menunggu, hanya mengulur-ngulur. Kalau saya lihat lebih banyak membuang waktunya ya. Kalian berharap, tapi orangnya nggak ada effort, seperti itu. Oke, jadi pastikan lagi kalian masuk ke dalam cerita ini atau tidak. Kalau tidak berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian. Kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya di channel YouTube saya. Di sana banyak judul kalian bisa pilih. Mungkin di sana akan lebih resonate daripada ini. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat sosok dia ya. Kalau kisahnya seperti ini, sosoknya dia itu seperti apa? Pastikan lagi sesuai dengan sosok yang kalian fokuskan yang berhubungan dengan kalian ini ya. Oke. Oke. Kita lihat. Terima kasih yang sudah subscribe ya, sudah follow Instagram juga TikTok saya. Tapi yang di TikTok itu hanya cuplikan ya teman-teman. Cuplikan potongan-potongan dari video YouTube saya itu saya taruh di TikTok. Jadi kalau kalian ingin tahu selengkapnya supaya paham sepenuhnya itu nontonnya di YouTube ya. Jangan di skip-skip, nonton dari awal hingga akhir. Oke, kalau yang baru saja bergabung menemukan channel saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Ya, kalian dari kota mana? Oke, kita lihat sosok si dia. Oke, ini ada yang terbuka sendiri tapi nggak masuk. Oke, sosok si dia. Oke. Kalian sering ya sudah ngomong sama dia. Harapan-harapan kalian ya. Oke, orang ini mungkin atau mungkin kalian ya sudah punya ada family room ya, terkait dengan family, keluarga, bisa pasangan, anak atau orang tua terkait ini ya, terhadap hubungan kalian. Makanya kalian lebih banyak menunggu mungkin karena atau dia yang banyak, kalau saya lihat kalian yang banyak menunggu. Karena apa? Mungkin dia lebih ini ya,
Karena mungkin dia punya pasangan seperti itu. Lebih condongnya itu lebih beratnya itu kelihatan banget kalau lebih berat ke keluarga, menjaga keharmonisan rumah tangga, keluarga, seperti itu. Banyak sosok maskulin yang ketarik di sini. Femininnya, oh imbang, ya beda dikit. Oke, siapa dia? Oke, benar kan? House, rumah tangga. Oke. Ya. Di sini dia adalah orang yang sebenarnya sesuai dengan ekspektasi kalian, ya, sesuai dengan ekspektasi kalian. Oke, banyak yang iya, marriage, berliku, bikin stres hubungannya. Oke. Ya, dia masih terikat dengan seseorang, sepertinya seperti itu, ya. Walaupun tidak terikat dengan seseorang, seumpamanya duda, ya, tapi ada pengaruh keluarga yang besar, sulit ini, gitu. Sehingga kalian itu nggak mulus-mulus aja jalannya, ya. Dia seseorang yang sebenarnya banyak memenuhi kriteria tipikal untuk kalian, ya. Oke. Di sini juga ada kalian sudah menyampaikan, tapi rupanya masih belum ada titik terang. Sosoknya seperti itu, teman-teman. Kalau sosok secara nyata, rambutnya keriting, kemudian pakai anting, ya, kemudian bajunya suka dilinting, enggak ada di sini, ya. Kartu tarot itu ya menyesuaikan lah, logis aja ya teman-teman, nggak bisa menjawab semua pertanyaan termasuk jumlah hutangnya dia, ya. Oke. Kita lihat inisial sebagai tambahan. Kalau memang bacaannya sudah cocok ya sudah, walaupun nggak ada inisialnya it's okay, nggak masalah. Tapi jangan dilihat dari inisialnya saja. Kalau ceritanya nggak cocok berarti bukan bacaan untuk kalian. Paham ya? Oke, kita lihat inisial ini. Bisa nama kalian, nama dia, nama kalian, kemudian nama tengah, nama depan, nama apapun, nama kesayangan, panggilan, julukan, nama kecil, ya. Saya kira cukup. Oke, kita lihat. Ada yang suka roti di sini, mungkin dia suka roti. Atau nggak suka roti, terkait sama roti, kebetulan aja. Oke, ini inisialnya silakan disesuaikan. Oke, bentar. Oke, kemudian kita lanjut ya. Ngapain sih dia memikirkan kalian? Saat apa sih dia memikirkan kalian, ya? Apa sih yang dia pikirkan saat kepikiran kalian itu, mikirin apa sih? Coba ya. Harapannya nanti kita lihat dulu. Mikirin kalian ngapain? Pada saat apa ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat untuk melihat. Kita ambil kartu untuk melihat apa sih pemikiran dia? Ngapain dia mikirin kalian gitu ya? Baik teman-teman, kalau untuk yang personal reading saya sementara libur sampai tanggal 21 November ya. Tapi boleh daftar dulu. Biasanya kalau habis libur itu sudah numpuk-numpuk, akhirnya semakin jauh dan saya harus ngebut. Silakan daftar dulu supaya dapat kalau memang berminat ya. Oke, kita lihat ngapain dia mikirin kalian. Ngapain dia mikirin kalian? Enggak ya? Ngapain dia mikirin kalian? Oke, mungkin ya
Ini adalah orang masa lalu, hubungan kalian mungkin sudah berakhir. Yang jelas di sini ada memori, teman-teman, ya. Memori yang tidak bisa dia lupakan, sering muncul, ya. Walaupun dia sudah healing, ya. Sudah membangun, mungkin sudah dengan orang lain atau memilih orang lain atau masih bersama kalian sekalipun, ya. Dia mikirin kalian karena memori bersama kalian itu sulit sekali dilupakan. Oh iya, disconnection, sudah nggak sama kalian, ya. Jadi kalau memang sampai sini cocok tapi sampai sini nggak cocok, ya sudah, jangan, ya. Seperti itu. Oh enggak, kita masih bersama dan kita masih baik-baik aja, berarti enggak. Apalagi kalau dari awal, oh saya nggak nunggu dia orangnya baik, ya enggak berarti gitu, ya. Di sini ada sudah disconnection, sudah nggak ada hubungan, mungkin sudah putus atau sementara jeda. Yang jelas tidak sedang baik-baik saja hubungan kalian, ya. Dia selalu mengingat kalian. Oke. Apa sih yang dia ingat, ya? Kita lihat, ya. Mungkin mengingat tentang perpisahan kalian. Kan? Dia mengingat, ya, mengingat saat memikirkan kalian, ya. Dia mengingat bahwa bersama kalian itu banyak keberuntungan loh. Dia fulfillment, peace, merasa damai, fulfillment, tercukupi, terpenuhi segala sesuatunya. Ya, dia mikir seperti itu. Jadi saat dia mengingat kalian, memikirkan kalian itu tentang itu yang dia ingat, yang dia pikirkan, ya. Ten of Cups. Ngapain dia mikirin kalian, ya? Oke. 2, pas. Oke. Ya. Kita lihat bottom of the deck-nya, ya, teman-teman. The Hermit. Oke. Tapi di sini dia nggak berani, ya. Nggak berani muncul. Lebih kepada menarik diri, tapi lebih banyak introspeksi. Jadi, orang ini kalau memang dia dulunya, karena sekarang sudah disconnection, ya, sudah nggak bersama kalian. Dia sekarang itu introspeksi loh. Saat dia ingat kalian, dia itu introspeksi, ya. Introspeksi, kemudian berusaha berdamai dengan dirinya, ya. Ada energi-energi penyesalan terkait dengan statement atau keputusan pilihan dia untuk mungkin pergi, untuk berpisah, atau keputusan kalian untuk berpisah. Ini dia akhirnya introspeksi. Jadi teman-teman, kalau ini energi mantan yang pernah menyakiti kalian, ya. Kemudian sekarang itu dia menyadari ada penyesalan-penyesalan betapa dulu dia bersama kalian itu bahagia, damai, terpenuhi segala sesuatunya, bukan hanya materi, ya, bukan materi saja. Kayak kebahagiaan itu kan nggak hanya diukur dari materi, ya. Jadi kenyamanan itu nggak bisa diukur dari materi. Dia nyaman, ya. Dan ada penyesalan-penyesalan di sini. Dia mengingat, kalau katanya orang Malang, kasep rek, ya, telat dong gitu, ya. Tapi ya nggak ada kata terlambat. Maka dari itu, untuk masalah waktu, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan membuka, menutup hati seseorang, membolak-balikkan hati seseorang, kapan terjadinya. Itu miliknya Tuhan, bukan milik kartu tarot, ya. Jadi jangan berharap, Bunda kapan dia datang? Saya nggak mungkin jawab, ya. Atau mungkin gimana ke depannya hubungan kita? Saya nggak mungkin jawab. Gini, bukan saya nggak mau atau saya nggak bisa, ya. Tapi coba kalian kembalikan kepada diri kalian sendiri. Kalau kalian sampai punya pemikiran untuk melihat hal yang ke depan, yang dikhawatirkan adalah akidah kalian, keimanan kalian. Kalian orang yang beragama. Tidak sepatutnya kalian melihat hal-hal yang belum terjadi. Wong sama Tuhan jelas disuruh yakin sama Tuhan. Bukan suruh lihat kartu tarot. Bukan suruh ke dukun tanya yang ke depannya. Makanya saya nggak mau. Ya, jadi apa maksudnya? Intinya, saya itu sayang sama kalian supaya kalian akidahnya tidak bergeser. Bukan saya sok suci, bukan. Soal suci atau nggak suci itu urusan kita sama Tuhan. Ya, kalau saya sih jaga kalian. Kalau kalian nggak mau, yo wis, ya sudah gitu loh. Oke, kita lanjut. Oke, kalau gitu dia nyesel ya. Waduh, ini yang denger kayak gini happy, happy jinjit atau happy disco, apaan? Oke, pokoknya happy deh pokoknya.
Oke, kita lihat. Berarti dia masih cinta dong. Kalau cinta itu beda ya, cinta sama penyesalan ya. Menyesal dulu, kenapa tidak bersyukur, kenapa dulu bisa berpisah, kenangannya begitu indah. Kalau perasaannya kan belum tentu. Kita lihat ya perasaannya ya, yang jelas dia sangat menyesal, kenapa sampai berpisah, kemudian dulu happy ya. Kita lihat sih keadaan dia sekarang itu seperti apa sih kok dia nyesel. Apakah dia sekarang gak happy gitu ya, kita lihat ya. Hey you, apakah kamu sekarang gak happy? Kita lihat ya. Pakai kartu yang gelap-gelap aja sebenarnya. Oke. Ini terlalu terang ya. Enggak ya, iya enggak nyaman. Apakah kau happy di sana? Apakah kau tidak bahagia sehingga kau mengingatku? Bagaimana keadaan dia? Bagaimana kondisi dia? Apakah dia bahagia saat ini? Apakah dia bahagia saat ini? Kita ambil 5 teman-teman ya. Apakah dia bahagia? Hidupnya sekarang di masa-masa harmonisasi atau sedang gojak-gajik ya, up and down, mengharmonisasikan kehidupan dia. Mungkin lebih banyak kalau saya lihat lebih ke sederhana ya, bukan bermewah-mewah ya. Kalau ada di sini energi-energi kehidupan dia itu dengan penyesalannya sebenarnya dia ingin meminta pengampunan ya mungkin kepada kalian. Nah, tapi dia nggak ke saya loh, nggak pernah minta maaf. Sebelum dia bersujud kepadaku ada yang seperti itu. Nggak perlu lapo, ngapain? Mau dia sujud atau apa? Udahlah, ikhlasin saja daripada kalian sakit semua ya. Mending tangan Tuhan yang menyelesaikan ya. Toh kalian akan diganti dengan pahala yang berlipat ganda kok. Ngapain daripada nggak dapat pahala mending diikhlasin aja. Kan gitu ya. Kenapa dia nggak minta maaf lah? Sebenarnya jangan tanyakan kepada saya. Contoh seperti ini. Lah saya itu heran ya, suami saya itu kok nggak pengertian ya Bunda ya. Coba Bunda dilihat kenapa kok nggak pengertian sebenarnya seperti hal-hal seperti itu ya, nggak perlu dicari tahu ya. Kenapa dia seperti itu, tapi lebih pada solusinya bagaimana dia menjadi pengertian. Nah itu yang ini, yang lebih make sense gitu loh. Kadang-kadang pertanyaanku yo, aku tunggu aku pengen gimana gitu. Iya saya nggak habis pikir Bu, kenapa dia nggak perhatian sama saya gitu. Oke, lanjut. Justice. Oke. Kehidupannya itu benar-benar sedang menyeimbangkan teman-teman ya. Justice itu adil ya, keseimbangan, lebih sederhana, lebih menata lagi. Low lah, low, nggak ada gejolaknya, datar kalau saya lihat ya. Coba saya lihat lagi, apakah dia bahagia? Ya, terkadang dia memang menyempatkan untuk kalau ada rezeki itu memang mungkin praktiran, mungkin makan-makan atau keluar. Tapi setelah itu ngirit lagi. Jadi itu menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jadi nggak bergelimang harta, happy-happy enggak saya lihat. Kalau masalah cinta, apakah dia bahagia sekarang? Oke, kalau saya lihat sih sekilas nggak bahagia karena hidupnya banyak kebingungan ya. Sebentar. Di kehidupan dia mungkin dia punya cinta baru atau apa. Di kehidupan masalah perasaan banyak cobaan dan banyak kebingungan. Ada manipulasi dalam hubungan yang baru. Mungkin dia sudah dengan orang yang baru ya. Kemudian juga terancam. Jadi hubungannya dengan orang yang baru itu nggak baik-baik aja saya lihat ya. Tapi jadi nggak imbang.
antara dia dengan pasangan barunya ini nggak imbang perasaannya. Dan ini sedang berusaha menyeimbangkan, tapi dia nggak mampu. Saya lihat lebih ke ya sekedarnya seneng aja. Yang penting dia dapat penghargaan, dapat status, cuman itu aja. Jadi kalau dibilang bahagia, enggak. Masih lebih bahagia bersama kalian. Oke, lanjut ya. Kita lanjut untuk melihat harapan si dia kepada dirimu saat dia memikirkan kalian seperti ini. Ya, harapannya apa? Apakah dia ada harapan atau enggak? Saya sudah enggak berharap. Kita lihat ya. Saat dia memikirkan kalian, harapannya apa? Harapan dia. Oke, ini bisa seseorang yang kalian fokuskan, seorang laki-laki. Oh, dia berusaha menyembunyikan harapannya, teman-teman. Tidak ingin berharap. Kan? Halangannya sudah besar, mungkin kalian yang menghalangi. Atau dia sudah paham bahwa kalian mungkin banyak disakiti, dia sadar ya. Kalian dulu memberikan cinta yang banyak ya. Dia tidak berbuat adil kepada kalian, seperti itu ya. Kemudian dia banyak merahasiakan. Mungkin sudah ada halangan, mungkin ya itu karena dia mungkin sudah punya pasangan ya. Ini bisa terbolak-balik karena tengahnya ini sama ya. Oke, kita lihat lagi kurang satu harapan dia. Harapannya dia ada perubahan ya. Perubahan apa ini ya? Perubahan apa? Coba kita lihat ya, perubahan apa? Harapan. Iya, harapannya perubahan. Perubahan dari kesengsaraan ini, kehilangan ini. Oke. Apakah dia berkeinginan atau berharap untuk kembali kepada kalian ya? Coba saya lihat ya. Coba. Apakah dia ingin? Saya kartuku yang mana? Oke, ini. Saya lihat ya. Berharap ada perubahan. Perubahan apa? Saya ambil 3 ya. Oh, ini aja deh. Perubahan apa? Dia sebenarnya pesimis, nggak mau berharap. Makanya dia ada harapan tapi dia rahasiakan. Kita buka. Semoga dapat. Nggak dapat ya, saya nggak bisa jelasin apa-apa. Coba kita lihat. Perubahan apa sih yang dia harapkan? Oke, passion. Oke. Dia berharap kalian masih punya passion kepada dia. Passion itu hasrat, gairah, semangat. Karena rupanya kalian sudah nggak semangat sama orang ini. Oke, service. Kalian mau menerima dia ya. Service itu layanan, pelayanan, service. Dia berharap kalian mau menerima dia itu. Orange lagi, hot, insecurity. Oke. Dia berharap kalian memberikan sinyal atau memberikan kesempatan untuk dia. Menunjukkan bahwa kalian masih mau sama dia ya. Dia tahu kalian victim dan hubungan dengan kalian itu bittersweet ya, pahit manis, banyak pahitnya kalau menurut kalian mungkin ya, tapi bagi dia banyak manisnya. Oke, dan di sini ada forgiveness, sudah ingin meminta maaf ya, melupakan yang dulu-dulu dan sekarang ingin renewal. Nah, seperti itu teman-teman, renewal ya, pembaharuan. Maksudnya dia kalau ingin harapan dia ya, kalian mau memaafkan dia, menerima dia. Kalau kalian masih ada semangat untuk dia, tunjukkan supaya dia nggak insecure, karena di sini dia insecure ya, sudah gelisah, kemudian gamang, ragu-ragu, sebenarnya dia ingin. Maka dari itu dia sering merahasiakan harapan-harapannya, karena dia rupanya ya lumayan lah orang yang tahu diri ya, daripada nggak tahu diri ya.
Ini lumayan tahu diri dan mungkin kalian juga sudah menunjukkan sikap-sikap yang mungkin penolakan terhadap dia, seperti itu. Oke, kita lihat pesan semestanya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, ya. Apa pesannya? Pesannya apa? Pesannya apa? Mana ya kartuku? Oh, ini. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Jadi orang ini maunya kalian yang memulai gitu. Jadi tergantung kalian mau apa enggak. Pilihannya di kalian. Saya takut Bunda kalau milih nanti saya ngasih kesempatan lagi dia gitu lagi. Gimana dong Bunda, tolong lihatkan. Sebenarnya nggak usah dilihat. Dalam keraguan seperti itu berarti kalian ini ya nggak bisa tegas untuk diri sendiri. Kalau memang sudah ngambil keputusan, segala resiko dan konsekuensinya harus kalian ambil. Termasuk seandainya kalian memutuskan untuk tidak sama sekali, berarti kalian galau kan gitu. Masih cinta tapi nyebelin gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa untuk sementara kalian galau. Tapi untuk selanjutnya ya jangan lama-lama gitu loh. Kemudian bangkit. Atau mungkin kalian mengambil pilihan untuk ya sudah saya kasih kesempatan. Kalau dia kembali jangan pernah kecewa. Ya, itu adalah resikonya. Ya kemudian kalau sudah dikasih kesempatan ya sudah. Dia mengulanginya lagi ya nggak usah lagi. Itu aja. Karena nggak akan pernah bisa tahu kalau kalian tidak mengambil keputusan, cuman gamang terus. Nah, di sini gamang. Ya. Oke, kita lihat pesan semestanya. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Jadi tanyakan kepada hati kalian, apakah kalian cinta? Kasih, ya, kasih. Jadi kalau kasih itu sebenarnya tulus. Tulus itu apa? Nggak berharap apapun, seumpamanya. Ya aku kan cinta sama kamu cinta nggak sama aku? Cinta. Lah cinta tapi kok nggak perhatian? Sebenarnya kalau kalian sudah tulus mencintai seseorang, dia mau perhatian atau enggak, yang penting kita sudah perhatian sama dia. Itu namanya cinta kasih. Kalian sanggup gak di situ? Kalau belum ya jangan berharap orang lain bisa seperti itu, gitu loh. Ya. Itu namanya pemaksaan. Pemerkosaan hati, ya. Kadang-kadang kalian memperkosa hati kalian sendiri. Memperkosa artinya memaksakan perasaan kalian walaupun nggak nyaman tetap kalian jalani. Karena alasannya apa? Cinta takut kehilangan itu. Wah, jadinya jadi racun. Racun di hati kita sendiri, di jiwa kita sendiri. Berarti kita nggak melindungi dong, nggak sayang sama diri kita sendiri dong. Disakitin tetap aja kan gitu ya. Oke, speak the language of love. Oke. Di sini lanjut. Forgiveness, nothing is gained by holding on to past disappointed. Jadi kalau memang kalian mau menerima lagi, itu tanpa ngungkit-ngungkit sayang ya. Jadi kalau memang mau menerima, jadi awalin dengan yang baru. Karena tidak ada gunanya menggenggam erat apa yang sudah terjadi di masa lalu atau kekecewaan di masa lalu. Nanti luka ya. Contoh kalian menggenggam pasir. Genggam terus sampai dipet ya gini. Luka sayang nanti ya. Justru nggak dapat malah bisa keluar dari sela-sela ini pasir. Melukai. Apalagi sudah berlalu tetap kalian pegang. Sudah buang aja ganti. Tepung kek. Ganti apa kek. Syukur-syukur duit. Seperti itu ya. Kenapa melukai tapi kalian tetap genggam kan gitu. Kalau memang sudah lepas forgiveness. Itu semuanya ya. Keburukan dia udah netralkan. Sebenarnya bukan untuk dia loh. Ngapain enak aja aku maafin dia sebelum dia bersujud di hadapanku. Sebelum dia merasakan apa yang saya rasakan, gak perlu.
rugi. Yang rugi bukan dia loh. Kalau kalian mau berpikir lebih dalam, yang rugi itu kita sendiri. Iya enggak? Dia belum tentu ya, dia dengan kehidupan dia, entah dia ingat kalian, entah dia mau jelungup, jongkir, atau salto, happy, ya kan? Sudah sendiri-sendiri, apalagi itu sudah masa lalu. Apakah kalian mau hidup di masa lalu terus gitu? Kalau pengen hidup di masa lalu yang asik-asik aja itu masih mendingan. Lah ini yang susah-susah dipelihara. Padahal sudah berlalu. Waktunya sudah melihat ke depan. Coba kalian naik motor lihat ke belakang terus coba. Nyeruduk. Ya. Kalau lihat ke depan kan paling tidak ada hal lain yang bisa dilihat kan gitu. Ya enggak? Oke, have patience. Love is patient and kind always. Jadi, cinta itu sabar dan baik hati. Artinya begini, apakah kalian itu orang yang punya cukup cinta gitu ya? Jangan lupa, cinta kasih itu dari Tuhan ya. Kalian sampai sekarang ini berdiri dan mungkin kalian sedang nonton ini itu atas kasihnya Tuhan kepada kalian. Ya, masa kalian dikasih kasih sama yang menciptakan, kalian nggak punya kasih sih sedikit pun. Maka dari itu pergunakan ya, karena itu nanti kembalinya sama kalian. Jangan khawatir dan berlipat-lipat tuh. Ya, walaupun kita apalagi kita disakiti tapi kita memaafkan. Kalau kita memendam dendam, kemarahan, pertama ruginya kita sakit sendiri. Ya, kita nggak akan jadi pribadi yang semakin positif, negatif terus. Akhirnya yang jadi racun dan yang datang kepada kita hal-hal yang sifatnya itu juga negatif. Sulit hal yang positif itu masuk ke dalam diri kita. Seperti itu teman-teman, kan rugi kitanya, rugi waktu, rugi energi, ya. Kemudian di sini kasih itu baik hati. Nggak ada salahnya kok baik hati. Bukan berarti kita itu memaafkan seseorang itu kemudian kita kalah dan kita hina. Justru kita tinggi derajatnya di mata Tuhan. Dan itu jangan salah loh. Pahalanya nggak karuan loh. Tapi ya itu tadi, sejauh mana kedalaman keikhlasan dan kita mampu memaafkan seseorang itu. Jadi kuncinya memaafkan itu seperti ini loh. Sebenarnya dengan kita memaafkan orang lain itu bukan kita kalah, tapi kita ditinggikan derajatnya sama Tuhan. Lebih daripada dia dong. Kita sudah disakiti tapi kita tetap memaafkan. Jangan salah, udahlah percaya sama saya. Pahalanya luar biasa kok. Kalau dia mah kita nggak usah ngitung pahalanya orang ya. Pahala kita aja kita nggak perlu ngitung, kita hanya perlu bersyukur, ya kan? Kalau apa yang terjadi sama dia, udahlah nggak usah dipikirin. Kita punya cerita hidup sendiri-sendiri. Tujuan kisah-kisah hidup di dalam, walaupun kalian sempat berhubungan, skenarionya berbeda dari Tuhan. Tujuannya juga berbeda untuk masing-masing manusia, masing-masing umat Tuhan. Seperti itu teman-teman. Nanti saya dibilang gini, pantasnya kerjanya ini jadi penceramah di pengadilan agama gitu. Bunda Juli pantasnya dakwah. Bukan, saya itu loh orang preman jalanan. Asal kalian tahu ya. Dari kehidupan saya yang naik turun di hutan rimba, waduh naik gunung turun gunung lembah, kayak Dora dong. Ini yang saya bagikan. Diterima monggo, ya. Gak diterima gak popo. Sebenarnya seperti itu. Jadi bijak-bijak ya dalam menonton atau menyerap apa yang saya sampaikan. Bukan saya bilang harus cerdas, seakan-akan saya paling cerdas, enggak. Tapi paling tidak pergunakan akal, pikiran, sudut pandang yang positif lah gitu loh. Karena nggak akan dapat apa-apa, cuman ramalan doang yang sifatnya halu, yang kadang-kadang khayal gitu ya. Kadang-kadang nggak mungkin, nggak masuk akal gitu. Kadang-kadang ya sekalian bisa menerima gitu. Kasihan ya, susah-susah disekolahkan dari kecil sampai besar, dibesarkan di lingkungan yang baik, tapi nggak bisa memfilter gitu loh. Eman sayang, oke? Oke, jadi begitu saja saya kira. Ambil yang positif teman-teman ya.
saling sambung doanya ya. Saya mohon doanya untuk, kesehatan saya ya, supaya operasinya lancar, sukses, dan saya bisa pulih lagi. Kita bisa bagi-bagi cerita lagi, bisa baca kartu tarot untuk motivasi. Terima kasih juga yang sudah reading di saya, kalian sangat sangat support untuk saya jadi lebih semangat untuk sharing ya. Saya sharing pengalaman, kalian sharing cerita. Banyak juga saya dapat masukan-masukan dari klien-klien saya. Terima kasih banyak dukungannya dan, terima kasih banyak yang sudah mendoakan saya, sudah lewat komentar, ada yang lewat Mbak Tia, admin saya. Terima kasih banyak, semoga kalian juga diberikan kesehatan, kedamaian hati. Kalau yang punya masalah segera diberikan petunjuk untuk menyelesaikan. Jangan lupa teman-teman banyak bersyukur dan berdoa. Hanya itu kuncinya orang hidup supaya nikmatnya ditambah, ditambah, ditambah. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.